Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan video kita mengenai manajemen data barang. Kita akan coba membuat edit dan hapus. Baik, silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan tambahkan sebuah tombol. Silakan buka view data barang yang ada di views, kemudian barang, view barang. Baik, kemudian di bagian sini kita akan tambahkan terlebih dahulu tombol update-nya, button, tipe button, kita gunakan kelas, ukurannya kecil ya, btn small gitu ya, kemudian btn info, kemudian saya buat on click di sini, yang mana saya buat edit, yang membawa parameter kode nih, barang kode. Kemudian saya kasih icon FA edit. Oke. Kalau kita refresh, hasilnya seperti ini ya. Ketika diklik, berarti nanti kita tambahkan nih sebuah function edit menggunakan JavaScript. Kita tambahkan di bawah ini script, gitu ya, perintah script JavaScript ini. Kemudian kita buat function edit. Kita tambahkan parameter di sini kode, kemudian ke window location titik href sama dengan kutip 1-2 kali. Di sini arahkan ke barang, kemudian edit, kemudian tambahkan seperti ini, kemudian plus kode. Oke, saya refresh dulu, klik, maka dia mengarah ke function edit, membawa parameter kode barang. Baik, kemudian kita tambahkan, silakan buka controller barang, tambahkan sebuah function edit namanya di bawah sini ya, public function edit, membawa parameter, kita buat variabel kode misalkan, kemudian kita cek dulu ya, jadi cek data misalkan ya, string this barang. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu kita sudah membuat di construct-nya memanggil sebuah model barang, ini dia. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita ambil find, kemudian string kode. Select bintang from nama tabel where brg kode nilainya ini. Kemudian kita buat logika if, jika datanya ada, maka lakukan perintah selanjutnya. Jika tidak, saya buat seperti ini, exit, maaf, data tidak ditemukan. Gitu ya. Atau kalian bisa menggunakan sebuah session. Jadi ini saya hapus. Ya, ini saya copy nih. Saya pastikan di sini. Kemudian ini variabel yang mau diganti boleh. Kita buat aja pesan error. Kemudian key-nya kita ganti error. Kemudian di sini warna merah kita ganti danger. Kemudian untuk ikonnya kita ganti bukan cek ya, tapi namanya ban ya, ban tulisannya. Kemudian kita buat error misalkan. Kemudian kita buat tulisannya seperti ini. Ini dia, berarti kita buat data barang tidak ditemukan. Nah, gitu ya. Kita simpan. Kemudian ini kita ganti dengan pesan error. Oke, nanti kita arahkan ke barang, ke function index. Oke ya.
Kemudian di view barangnya, jangan lupa tambahkan untuk memanggil sebuah session tadi. Ini flash data ya, yang membawa ini key sessionnya yaitu error. Jadi di sini saya tambahkan session get flash data kemudian error. Oke, kalau saya jalankan, saya klik ini ya, misalkan ada yang coba-coba gitu ya, enter, maka diarahkan ke sini, data barang tidak ditemukan. Paham ya? Kemudian kita klik lagi, jika datanya ada, kembali ke controller barang. Jika datanya ada, saya akan buat seperti ini. Saya buat sebuah variable data, kemudian saya buat key misalkan kode, mengambil nilai yang ini, cek data, kemudian fieldnya brg kode, koma nama gitu ya, nama barang misalkan. Maaf di sini kode barang ya. Cek data, ini field brg nama. Oke, ini kita copy saja. Kemudian kita buat kategori. Di sini brg cutted. Kemudian di sini kita buat satuan. Kemudian di sini brg satuan. Maaf, satit ya. Kemudian saya buat lagi harga. Cek data, ambil dari brg harga. Kemudian stok. Cek data, brg stok. Kemudian saya pengen menampilkan kategori dan satuan pakai drop down ya, sama kayak form tambah. Berarti saya panggil di sini kelas kategori dan kelas untuk model satuannya. Berarti saya buat model kategori, new model kategori. Kemudian saya copy ini, saya ganti dengan satuan. Oke, di sini di variable data saya buat gini, data kategori, model kategori, lakukan find all, tampilkan datanya. Oke, kemudian di sini data satuan, model satuan, kemudian find all, seperti ini. Dah. Kemudian saya buat return view, barang form edit, membawa variable data. Oke ya, sip. Berarti kita akan membuat sebuah form edit view baru di folder barang. Di sini ini dia. Klik kanan, new file, form edit.php. Isinya apa? Kita akan kopikan semua script yang ada dari form tambah. Silahkan dibuka, kemudian Ctrl A, copy, kemudian pastikan ke sini. Oke, sudah. Kita edit dari atas, form edit barang. Jadi kalau misalkan saya refresh gini, jadi datanya tampil ya. Nah, berarti kita akan nampilin kode barang. Jadi saya refresh saya kembali ke Visual Studio Code-nya. Di kode barang, autofocus kita ganti dengan read only, karena dia nggak bisa diedit untuk kode barang. Tambahkan atribut value, kemudian panggil variabel kode barang. Kode barang yang ini itu ada yang ada di sini sama tulisannya. Oke, begitu juga untuk yang nama barang. Value, kemudian echo nama barang. Kemudian untuk yang satuan, ini sama ya, data kategorinya ini, ngambilnya dari sini. Gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau saya simpan ini, saya refresh, ya, data barang, maka yang diselected sesuai dengan kategori yang sudah tersimpan gitu. Maka dari itu, di sini saya akan membuat logic if. Yang pilih ini, saya hapus.
Oke. Kemudian di sini, nih, yang di atas ini saya akan membuat logika if. PHP ini if jika variable cut diambil dari field cutted sama dengan yang di sini kategorinya ini variable kategori, ya, maka saya buat kayak gini. PHP else titik. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga titik 2. Kemudian di sini saya buat PHP and if titik koma gitu. Nah, gitu ya. Jadi jika yang ini saya samakan, saya copy. Nah, gitu ya. Cuman bedanya kita tambahkan atribut selected. Nah, gitu ya. Ini saya enter aja. Saya kasih jarak gitu supaya kelihatan. Nah, gitu ya. Ini dia. Jika kategori BRG kategori yang di sini sama dengan inputan kategorinya, maka kita selected kategori ID-nya. Nah, jika tidak, tampilkan data kategori selain yang diselected. Jadi kalau saya refresh di sini, maka selected kategori A. Jadi kalau kita cek di sini kategori A, ini B, kelihatan ya. Kalau ini B juga. Kalau saya klik ini B juga. Nah, oke ya. Begitu juga untuk yang satuan. Nih, jadi saya ubah. Saya enter di sini. Oke ya. Saya buat logical if PHP jika variable sat field satit sama dengan variable satuan yang di sini. Kemudian saya titik 2 sini. Kemudian ya, and else titik 2 juga. Kemudian di sini and if titik koma. Oke, saya simpan. Yang ini saya cut, pindahin ke atas. Saya copy yang sama kayak gini. Kemudian ini bedanya adalah tambahin selected. Oke, saya reverse ini. Maka PCS ya. Saya ini unit. Oke. Itu juga untuk harga sama. Tambahin di sini value. Kemudian variabel harga. Ya, ini saya copy supaya cepat ya. Untuk juga stok. Oke. Kemudian untuk upload. Nah, kalau upload kita bisa buat misalkan tampilkan gambar yang sudah diupload. Silakan upload gambar jika mau diganti gitu ya. Jadi saya buat seperti ini. Jadi saya tambahin ini. Maaf, ini saya copy ya. Supaya nggak ragu. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Yang di atas saya ganti tulisan labelnya gambar yang sudah ada gitu ya. Kemudian untuk yang di sini apa? Membuat seperti ini, image, gitu ya. Source. Kemudian untuk source-nya nanti biar kita kosongin dulu. Kemudian kita buat kelas img, kontrol spasi, namanya thumbnail ya. Thumbnail. Oke. Kemudian untuk stylenya kita tambahkan width, kita buat aja 50% aja lebarnya ya. Kemudian source-nya kita akan tambahkan di sini dulu, ada yang kelupaan. Kita buat di sini gambar, ambil dari cek data, kemudian BRG gambar. Ini field. Ya, berarti di sini
kita buat perintah PHP echo base URL memanggil gambar, kemudian variabel gambar. Oke, kita tes di sini. Gambarnya nggak ketemu ya? Berarti kita tambahin di sini kayak gini ya. Ini saya tambahin nih titik, kemudian kutip 1, kemudian garis miring, di sini titik lagi, kemudian saya buat variabel gambar. Sudah. Kalau misalkan saya refresh, ini gambarnya nggak ada ya. Bentar, saya cek dulu. Gambarnya sudah ada. Gitu ya. Baik, ini gambar sudah ada. Kalau pengen ganti gimana? Nah, jadi kalau pengen ganti, boleh gitu ya. Upload gambar. Jika diganti, kita tambahin. Oke. Jika sudah. Oh ya, satu lagi di bagian image. Tambahin atribut ALT namanya. Di sini gambar barang misalnya. Jadi kalau misalkan saya refresh di sini, kalau misalkan nggak ada gambar, maka yang muncul ALT tadi, gambar barang, gitu ya. Sip. Kita buat proses untuk update-nya. Gini. Di sini from open multi-part, kita ganti dengan update data. Oke, kita kembali ke controller barang. Saya akan membuat function baru di sini. Public function update data yang fungsinya sama dengan simpan. Jadi ini saya copy aja semuanya. Ini ya, saya copy. Jadi sampai di sini. Oke, saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Oke, kita rubah mulai dari atas. Ini sama ya. Untuk validasinya, kode barang nggak usah. Karena yang diedit berdasarkan kode barang. Oke, saya simpan. Bentar, ini kita rapikan dulu coding kita. Format dokumen, saya simpan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini kalau misalkan tidak valid datanya, jadi kalau tidak valid, maka muncul pesan seperti ini. Gitu. Kemudian, kalau misalkan valid, maka kita cek dulu. Gitu ya. Kalau misalkan ada gambar yang di-upload, maka gambar yang lama kita hapus. Ya, nggak boleh ditimpa, nggak boleh gambar itu numpuk. Ya, berarti di sini saya akan membuat cek data di sini. Maaf, scroll di bagian sini aja deh, yang bagian else. Kita bawa sini. Cek data, misalkan variabel cek data, ambil string this barang, kemudian method find kode barang. Nah, gitu ya. Saya ambil page-nya, misalnya page gambar lama. Jadi ambil dari ini. BRG gambar, ini field. Gitu. Ya. Kalau yang ini yang di-upload. Misalkan kalau di-upload, maka nih gambarnya tidak kosong, maka di-upload. Jika di-upload, file gambar yang lama dihapus. Unlink. Perintahnya unlink. Kemudian variabel page gambar lama. Gitu. Kemudian baru dipindahkan gambar yang baru. Sudah. Jika sudah, lakukan update di sini. Ubah insert jadi update. Kalau di update, tambahkan parameter primary key-nya, variabel kode barang. Nanti kalau nggak pakai itu, maka semua data akan ke update gitu ya. Kemudian untuk yang ini, saya hapus. Nah, gitu. Kemudian, data barang dengan kode ini berhasil diupdate.
Kita tambah ini. Kemudian kelas datanya kita redirect aja ke index. Sudah. Kemudian di view barang tambahkan untuk memanggil session apa tadi di sini? Session sukses. Jadi ini saya buat session lagi 2 buah, satu lagi namanya sukses. Oke, jika sudah silakan dijalankan. Ini kita cek dulu ya. Tadi ada gambar. Ini yang namanya ini. Oke, ada gambar kopi misalkan. Ini saya function di sini di bagian barang 284. Kita cek di sini controller barang. Kalau errornya seperti ini, berarti ada yang kurang awalnya. Jadi kita tambahin aja di sini di bawah. Silakan disimpan. Ya. Ya sudah, silakan di-refresh lagi di sini. Kita coba edit yang ini, yang ada gambar kopi ini. Oke, saya ubah misalkan 9000, stoknya 100 misalkan. Namanya di sini kopi tubruk. Oke ya, anggap saja ini gambarnya nggak usah diganti. Saya simpan. Oke, berhasil. Saya lihat nih, gambarnya nggak ke update. Gimana nih? Baik ya, tadi ada error. Jadi silakan diganti dulu ini. Di bagian controller barang, ini kita ganti dengan, ini bukan kosong ya, artinya misalkan gambarnya tidak kosong, kita hapus gambar yang lama. Jika misalkan gambarnya yang kosong yang diupload, maka tetap menggunakan patch gambar yang lama. Nah gitu ya, tetap menggunakan patch gambar yang lama. Kemudian saya refresh ini. Jadi kalau misalkan ini kan ada gambar nih. Ya saya cuma mengganti nama saja, misalkan Pepsodent. Saya enter, saya simpan, maka gambarnya tidak diganti. Gitu. Kemudian kalau misalkan ini gambarnya belum ada, kemudian saya pengen upload gambar misalkan, saya simpan, ini kan ada error. Masalahnya adalah unlink ini invalid, yang artinya ini tidak dikenal. Ya gitu ya. Maka dari itu saya akan membuat seperti ini di patch gambarnya. Jadi kalau misalkan jika ini, maaf, saya lakukan operator ternary. Saya buat di atas. Jika patch gambar lama sama dengan kosong, atau patch gambar, variable patch gambar lama sama dengan 0, maka tidak terjadi apa-apa. Gitu ya. Jika tidak, maka lakukan ini. Saya pindahkan ke atas. Oke. Paham ya sampai sini? Jadi kalau misalkan kosong gitu, maka saya simpan. Biasanya diupload. Oke ya, berhasil. Kalau misalkan saya ganti gambarnya, ini saya ganti gambarnya. Ganti dengan misalkan nih mie goreng misalkan ya, simpan, maka gambarnya juga ikut ke edit. Ya, berarti update-nya sudah berhasil. Baik, kita akan coba melakukan hapus. Dimana ketika menghapus data, maka gambarnya juga ikut kehapus. Jadi caranya adalah silakan masuk ke view barang. Di sini kita tambahkan sebuah method spoofing. Kita tiru aja yang di view kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini kita copy aja. Ini kita copy, kemudian saya pastikan di sini.
Sudah. Kemudian aksinya kita buat di sini barang hapus. Kemudian row-nya kita ganti dengan BRG kode. Unsubmit return hapus, ya. Hapus. Kemudian ini sudah oke, hapus. Kemudian di roots-nya, silakan buka roots-nya di app config, kemudian cari file roots di sini. Kemudian kita tambahkan yang ini. Nah, ini kita copy saja. Ini kita copy, kita ganti untuk tambahkan untuk yang tabel barang. Jadi di sini barang, di sini controller barang. Itu juga yang ini ya. Ini saya copy aja. Kemudian ini juga sama. Jadi kalau misalkan ada yang coba-coba, ya, inputnya gini, hapus kode di sini, maka diarahkan ke data barang. Oke, siap. Jika sudah, kita tutup dulu. Oke, ini sudah kita buat, roots-nya sudah kita tambahkan. Berarti kita akan buat function di sini, function hapus, membawa parameter kode. Kita buat seperti ini, pesan seperti biasa, confirm, yakin data barang ini dihapus. Oke, jika iya, ya, kita pesan, diklik OK, maka return true. Jika tidak, return false. Gitu ya. Jadi jangan lupa tambahkan return di sini. Oke. Silahkan disimpan, kita cek di sini, kita load. Oh ya, ini tombolnya besar sekali. Maka di sini btn-nya kita tambahkan btn small sm. Oke. Kemudian saya reverse di sini, saya klik mengarah ke hapus gitu ya. Sip. Kemudian saya akan membuat function baru di controller barang, namanya function hapus. Public function hapus. Nah, kayak gini. Kemudian membawa variabel kode. Dicek dulu misalkan. Kemudian string this barang. Find variabel kode. Codingannya sama yang seperti di bagian form edit. Nah, gitu ya. Ini saya copy yang bagian else-nya. Kemudian saya buat di sini, jika variabel check data, nah, yang else-nya pastikan di sini. Oke ya. Jika ada datanya, maka lakukan hapus. String this, barang, delete, variabel kode. Oke. Kemudian kita tambahkan, ini pesan suksesnya. Oke ya, berhasil, data barang dengan kode berhasil dihapus misalkan. Oke ya, jika sudah kita refresh, kita coba hapus. Satu lagi, kalau menghapus berarti gambar juga ikut kehapus. Jadi caranya saya tampung dulu di sini sebelum melakukan hapus. Misalnya patch gambar lama, kemudian ambil dari variabel check data field brg gambar. Nah, gitu ya. Kemudian saya buat unlink namanya, variabel patch gambar lama. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Ini ada gambar kopi gitu ya. Jadi ini saya jalankan, saya hapus, klik, maka datanya kehapus. Kita cek gambarnya juga ikut hapus. Gimana? Berhasil ya, datanya juga ikut ke hapus. Baik, terima kasih sudah menonton. Silahkan dilanjutkan materinya untuk update dan hapus data tabel barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.